Penghasilan boleh terbatas, tapi setidaknya kemauan jangan sampai terbatas. Kalau gaji boleh aja mepet, tapi kemauan jangan dipepetin. Selagi masih muda, terbuka kesempatan untuk kita bisa mengusahakan apapun dengan mengatur. Yuk, ikuti Main nge-food traps. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di Blog Kenara TV channel. Belanjaan yang semalam belum diberesin, jadi setiap Main habis belanja biasanya kayak gini digeletakin aja, jangan dimasukin kulkas karena kalau kulkas ini bikin berembun basah. Ya udah, paginya kita mulai beresin. Seluangnya waktu, ini kebetulan si bayi ini. Masya Allah, jangan sayang, itu buku abang. Nggak boleh baju buku abang ya, rusak. Mumpung si bayi anteng, kita mulai beberes. Ini ada berapa kantong? 2, 3, 4, 5. Main belum bisa meniadakan plastik. Jangan ditiru ya kalau dianggap tidak baik, karena Main memang masih membutuhkan plastik-plastik ini. Karena masih ada bayi buat tempat popok. Oh iya, buku babang. Taruh sayang. Yang perlu disiapkan seperti biasa, food container, talenan, pisau, dan plastik nanti buat sampah-sampahnya. Bayi mau nemenin mama? Ya, yang anteng ya, entak lese ya. Yuk kita mulai untuk beberes. Kita bongkar satu-satu. Halo subscriber baru, salam kenal ya. Dukung terus Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Kemarin beli 15.000. Tempe Main beli satu papan ini yang harga 7.000. Ada juga yang lebih kecil ya, 5.000. Pokoknya kalau tempe itu mulai dari harga 5.000. Main beli yang sedang. Ini dipotong 2 disesuaikan dengan wadah. TW, kalian kalau belanja mingguan itu biasa di pasar atau di supermarket? Dan biasanya ngabisin dana berapa? Hayo, coba tinggalin komen ya. Nah, ini Main beli toge. Togenya ini 1 kilo 10.000. Kalau uang tuh seperak 2 perak dibawa ke pasar pasti jadi barang berharga. Kayak toge ini, bawa uang 10.000 dapat 1 kilo loh, sebanyak ini. Buat mama yang ada bayi pasti tahu deh rasanya. Doa pertama tuh mudah-mudahan si bayi anteng. Kalau bayi anteng kita bakal cepet bergerak untuk nyelesain tugas-tugas. Bener atau bener? Sebenarnya masak atau beli tergantung pilihan. Main bukan berarti masak juga terus ya. Karena memang tetap ada momennya. Saat kita mager ya tetap aja beli. Cuman kita realistis berhitung karena pengeluaran terbesar buat Main itu ada di makan. Kebutuhan makan itu kebutuhan primer dan 1 hari 3 kali. Jumlah keluarga yang ada 5 udah dipastiin tuh. Bengkak banget pengeluaran kalau Main gak masak. GoFood juga kan Masya Allah ya, untuk ongkos kirimnya juga mahal. Ini apa? Udah pasti banyak yang tahu ya. Ini kulit sapi alias kikil. Ini Main beli 10.000. Cara penyimpanannya juga gampang kok. Ini kalau Main dicuci dulu, habis itu dipotong-potong ya.
Kikil ini enak dicabein, kalau mau dikecapin juga bisa. Main sih sesuai moodnya ya. Kadang kalau kepengen dipedesin ya dipedesin. Cuman kalau nggak mau repot karena anak masih kecil-kecil ya dibikin kecap juga enak. Buat lauk enak. Pokoknya sesuai hati kita sih ya. Kalau kitanya happy makan apa aja tuh rasanya nikmat aja. Bener nggak nih? Ngomong-ngomong lagi nih sembarian. Pernah ada yang nanya, Main bosan nggak? Kalau ditanya bosan itu sifat manusiawi ya. Main pun pernah ada ngerasa bosan. Kalau kondisi lagi sakit lebih-lebih ya. Kalau sakit, karena biasanya kita yang punya anak itu sakit kayak estafet. Satu berhenti, satu mulai lagi, berhenti. Yang satu lagi pokoknya nular gitu sampai nanti brek ayah mamanya. Pasti sebagian yang udah berumah tangga ngerasain hal yang sama kayak gitu. Nah, kalau lagi sakit pun kita juga nggak masak karena yang paling penting kan penyembuhan biar kita bisa aktivitas kembali. Bosan itu manusiawi, tapi gimana caranya bosannya itu nggak sering-sering. Kitanya itu yang bisa mengendalikan rasa bosan itu. Buat Main sih, gimana caranya mengelola bosan? Lebih tepatnya sih harus ada pacuan ya. Kita tuh pengen kayak apa, itu bisa memacu kita untuk nggak bosan. Simpelnya gini nih, seandainya kita punya target tabungan untuk anak itu satu anak 100 juta, maka kita harus punya simpanan 300 juta untuk 3 anak. Sumpama kayak gitu sampelnya. Ketika kita punya target, itu yang bikin kita terus semangat dan menyingkirkan rasa bosan. Itu kalau cara Main. Sebenarnya apa sih filosofi dari ngefood traps? Apakah cuman alternatif buat kita yang males buat beli sayur? Kalau buat kalian yang ngerasain food traps, itu fungsi utamanya kemana? Boleh deh di komen. Kalau Main ini secara pribadi, ngefood traps itu bentuk usaha kita untuk mengurangi mubazir. Karena Main ngerasain dulu tuh banyak banget hal mubazir yang Main lakuin. Membeli yang bukan seperlunya, berusaha padahal bisa diusahakan, pokoknya hal-hal kayak gitu. Nah, dengan melakukan food traps ini, Main ngerasa itu poin utamanya menghindari kata mubazir. Beli sayur secukupnya. Lalu efek samping dari ngefood traps tentunya kita jadi hemat. Dari hemat itu jadi bisa banyak menabung. Sebenarnya kebutuhan gizi anak-anak pun juga anggota keluarga lebih tercukupi dari kita masak sendiri. Ini istilahnya double impact. Satu hal yang kita lakuin ngerembet kemana-mana. Gizi tercukupi, nggak mubazir, belajar berusaha mengatur, dan tabungan pun jadi terarah. Itu yang Main rasain. Kalau kalian gimana? Boleh nih di komen. Belanjanya nggak ngasruk. Kita bener-bener ngecek barang yang ada tuh sisa di rumah apa. Kita bikin daftar belanja baru nanti ke pasar. Kayak bawang-bawangan ini kan itu bawang putihnya Main masih ada, makanya belinya bawang merah aja kayak gitu. Jadi kalau dulu tanpa pancangan tuh ya beli apaan aja ngasruk, akhirnya banyak yang kebuang. Beli bawang merah pun nggak banyak, ini langsung aja langsung disimpan karena Main simpannya di luar, jadi tanpa dikupas, tanpa diapa-apain, bener-bener gampang, tinggal ditaruh aja. Bawang bombay juga Main pilihnya yang kecil, tinggal ditaruh aja di luar kayak gini. Jadi jatuh deh, ya Allah. Sepertinya suasana mulai tidak kondusif tuh, si bayi mulai nyerempet bahaya. Makanya ya Allah, mau nge-food trap saja ya begini banget dramanya. Ini Main untuk sisaan bumbu dapur, ini masih ada dari yang lama. Terus ini langsung aja ditaruh di dalam wadah. Kalau kalian mau misahin sendiri terserah. Ini maafkan Main acak-acakan.
Karena time-nya nih, ya beginilah kondisi The Real, main keburu-buru, takut anak ngapa-ngapa. Intinya dijadiin satu, main simpannya di dalam kulkas, di kulkas biasa, dan main campur aja jadi satu. Setiap minggu itu nggak beli banyak, disesuaikan aja sama kebutuhan. Makanya ya pas-pas aja gitu, nggak ada yang sampai rusak, buluk, atau kebuang. Gimana? Kalau yang laki-laki vertikal, kalau yang perempuan kayu. Tapi kalau nyuruh dicopoti sama dia. Kenapa? Gak tahu. Pokoknya ini foto. Ini kata. Itu gak pakai kain kalau kurang. Iya, mama dulu kecil juga pernah bikin. Kalau kalian yang beli cabenya nggak dalam jumlah banyak, langsung aja tentuin bukan pakai kilo, tapi pakai nominal uang. Kayak seandainya gini, Bang beli cabai 10.000 campur ya, untuk bawang hijau, cabai merah keriting sama cabai hijau yang besar. Nanti tinggal tuh dia disesuaikan. Ada dirombak dikit, tadi pakcoy masih ada sisa luang tempat, maka digabung sama buncis, karena border buncisnya juga nggak terlalu banyak ya. Wih, ini murah banget kok, 2.000 udah dapat segini. Biasanya buat tumis enak, atau buat teman bikin Indomie. Kita tuh pasti ada stok Indomie, cuman nggak banyak. Kalau yang ngikutin belanja bulanan Main pasti ngeliat deh, Indomie di stok tapi nggak banyak, maksimal 20 per bulan. Nggak dipungkirin ya, kalau sayur di swalayan itu memang kondisinya bersih, enak dilihatnya, terus gede-gede. Tapi kalau di pasar tradisional juga nggak seburuk itu. Dan yang pasti harganya tuh miring banget. Ini Main beli daun bawang seledri, ini belinya Rp3.000, udah dapat sebanyak ini. Kalau kita ke pasar, itu dana terbatas pun bisa jadi apa-apa. Contohnya kayak gini ya. Kalian punya duit 5.000, bisa ke pasar dengan membawa pulang toge setengah kilo. Toge setengah kilo itu banyak banget nih. Terus punya duit 5.000 lagi nih, bisa dapat tempe. Jadi sementah-mentahnya nih, kalian seandainya punya duit 10.000, bisa tuh buat makan. Bikin aja sayur bening toge plus tempe goreng, udah enak dan nikmat banget. Yakin itu bisa sampai malam. Karena toge setengah kilo itu banyak, dan tempe satu papan 5.000 itu gede. Kalau kalian beli tukang sayur keliling, 5.000 itu potongannya kecil, tapi kalau di pasar gede banget. Yang udah ngerasain pasar pasti sepakat deh sama omongan Main. Kalian tahu nggak, untuk sayur itu sama sekali nggak mahal. Pengeluaran Main untuk 1 minggu tuh ya, kalau untuk sayur biasanya 100 ribuan. Itu untuk sayur. Tapi yang bikin mahal adalah kebutuhan hewani. Ayam masih terjangkau. Ikan lebih murah dari ayam. Nah, yang mahal itu biasanya daging. Ada sebagian orang yang bilang, ya Allah, makan aja sampai diatur-atur. Justru memang harus diatur. Buat Main, ilmu sadar diri itu penting ya. Kalau memang kita udah sadar kita bukan apa-apa, kita masih banyak yang ingin dicapai, dan semua yang dicapai itu nggak bisa dengan harus menunggu nasib, menunggu warisan, menunggu pemberian. Makanya sebisa mungkin, segera mungkin ya diusahakan untuk mengatur. Ketika kita sadar, ya udah kita coba mengatur, nggak boleh milih kalau kita memang belum punya kekuatan. 5.000 kalau dibawa ke pasar dapat apa lagi? Dapat tahu 1 bundel begini. Ini 5.000 tahu putih.
Diiris tipis-tipis buat temen tumisan atau buat sayur bening campur toge itu udah enak. Sebenarnya sih cara hidup orang tuh masing-masing karena semua orang punya pertimbangan masing-masing. Tapi sebaiknya ya memang jangan saling menjustifikasi. Kita yang penganut berhemat bukan artinya pelit sama diri sendiri. Kalau pelit itu artinya kita nabung tapi makannya pakai garam. Itu namanya zolim sama diri sendiri. Kalau main menganggap ini tuh sebagai bentuk usaha untuk mengatur. Mengatur biar apa? Biar gizi anak-anak tercukupi. Mengatur biar apa? Biar tabungannya tetap cukup. Mengatur biar apa? Biar sekolah anak terjamin. Mengatur biar apa? Biar mimpi kita sedikit-sedikit terwujud. Semuanya butuh usaha dan butuh diusahakan. Lagi bisa, kenapa enggak kita coba usahakan? Untuk tahu kulit nggak kalau murahnya, ini 5.000 isi 10. Kalau beli di tukang gorengan 1-2.000 ya. 2.000 aja udah paling murah. Karena gorengan itu ya sekarang ada yang 2.000, ada yang 3.000 sih tergantung isiannya ya. Ini masak sendiri, ini 5.000 dapat 10. Terus ngolahnya juga nggak macem-macem. Di sayur juga enak. Dan cara penyimpanannya juga tinggal ditenggelamkan aja kayak gini. Nge-food traps itu emang capek, tapi capeknya di satu hari. Sisanya bakal terarah dan lebih ringan. Semua daftar menu sudah disiapkan, kondisi sayur udah ready, kapan waktunya masak sewaktu-waktu bisa langsung cus bisa masak. Tanpa perlu menunggu tukang sayur, pas anak anteng langsung deh bisa masak. Pasti rasanya jauh lebih tenang ketika kita sudah masak, karena ya setidaknya satu beban masalah sudah terhilangkan. Anak-anak pasti makan, anak-anak pasti kecukupan. Nggak perlu dana besar kalau kita mau mengusahakan belanja ke pasar. Ini untuk sayur-sayuran yang main beli, ada beberapa yang memang kombinasi dikasih sama orang tua. Untuk kulit lumpia beli di pasar, kalau untuk paprika ini sisa dari minggu kemarin. Mangga besar-besar ini bawaan dari orang tua kampung. Kalau untuk pisang beli satu kepoknya itu 10.000. Nggak apa-apa menu masakan yang kita buat sederhana, yang penting gizi tercukupi dan kita bisa tetap nabung. Menikmati hari ini tanpa mengabaikan masa depan. Kalau kalian gimana nih? Udah kecanduan food traps belum? Yang kalian rasain tuh apa sih efek baik dari nge-food traps? Coba di komen biar kita bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Untuk hal yang ingin ditanyakan bisa tinggalkan pesan di komen. Boleh like, komen, dan share supaya videonya bermanfaat. Dicek, intip juga video-video inspirasi sebelumnya. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belanja semuanya. Tetap semangat semua.